Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang ya. Kita sampai pada pertemuan ke-11 pada hari ini. Ini merupakan pengganti pertemuan kita di Jumat kemarin ya, karena saya ada sedikit halangan. Ya. Baik, jadi kita masih pakai Zoom rekaman aja ya, Pak Sif ya. Nanti kalau datang jawab lewat work ya grup kita ya, sebenarnya biasanya. Mungkin nanti kalaupun ada Zoom interaktif di akhir pertemuan kali ya. Tapi semuanya tidak akan mengurangi hak Anda dalam belajar ya. Akan lebih bagus dari sebelum UTS, karena sebelum UTS kan lebih banyak dengan PPT ya. Kalau ini kan lebih interaktif lah, walaupun nggak langsung ya. Baik ya, kita pada hari ini murni akan bahas soal ya. Soal tentang bendahara pembekuan ya, pembukuan bendahara pengeluaran ya. Videonya saya matikan deh biar tidak banyak makan volume ataupun memori ya. Baik. Jadi kita nanti bahas soal, kemudian beberapa mungkin ada 2 sesi kali ya, kalau sempat ya, atau kalau nggak cukup ya di sesi pertama ini. Kalau nanti nggak ada pertanyaan lagi ya anggap aja ini sebagai bonus lah, itu Anda bisa belajar ini baca-baca lagi ya kan, bonus waktu maksudnya ya, baca-baca lagi sendiri agar nanti menjelang ulangan lebih banyak waktu untuk konsentrasi di mata kuliah lainnya. Kalau dalam satu sesi 2 ini tidak ada pertanyaan lagi dari Anda gitu. Yang kedua nanti kita akan bahas tadi yang saya katakan, bahas soal kalau nanti ada saya yang terlewat ya, sebenarnya ada jawaban, nanti saya kirim jawabannya ya. Jawaban saya kirim sehingga Anda bisa ngecek langsung soal dan jawabannya. Baik, jadi kita adalah membahas tentang saya review sedikit ya, apa yang sampaikan kemarin ya, bahwasanya kita hanya membahas tentang pembukuan atau penatausahaan bendahara pengeluaran di SKPD ya. Jadi di SKPD ya, belanja ya, penerimaan kemarin adalah di pertemuan 8 dan 9 ya. Ini sekarang adalah belanja ya. Artinya kita belanja berarti ada hanya 2 ya, belanja tidak langsung, belanja langsung ya. Kalau dengan rezim yang lama kan, nanti dengan aturan baru mungkin tidak ada lagi istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung kan, mungkin memang nggak ada, semua dilebur ya, jadi rangkaian belanja gitu, atau rincian ataupun bermacam-macam belanja. Nah, kalau kita bicara tentang belanja langsung dan belanja langsung yang dikelola SKPD, ini belanja tidak langsung ini, kemarin mengadanya secara garis besar adalah belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan tusi SKPD tersebut ya kan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tersebut ya kan. Kalau belanja nggak langsung adalah terkait dengan atau tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi ya,
kegiatan dalam menjalankan program kegiatan daripada SPP tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang belanja tidak langsung dari sisi belanja pegawai, itu adalah gaji dan tunjangan. Ya. Gaji dan tunjangan saja. Ya. Gaji dan tunjangan saja ya. Jadi di belanja pegawai gaji dan tunjangan. Ya. Karena nanti ada di sini belanja langsung juga belanja pegawai juga, yaitu di honor ya. Artinya di belanja tidak langsung ini yang selain belanja pegawai, ya, seperti belanja apa lagi? Belanja bunga, studi, hibah, apa lagi? Bansos, ya, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, itu semuanya di PPKD, ya, PPKD. Jadi bersyukur kita semua fokusin aja. Tapi bukan berarti nanti kalau kita tempatkan PMD kita nggak bisa tahu itu. Nah, sangat cepat saya tahu karena kita sudah belajar pengantarnya. Ya. Jadi tidak kaget lah gitu ya, karena kita belajar betul ditempatkan di Pemda atau Kemendagri ya. Kalau saya berharap sih ada semua masuk Kementerian Keuangan nih. Tapi kalau Kementerian nggak bahas ini, tidak bahas ini. Kecuali kalau DJPK mungkin akan tinggi. Kemudian belanja langsung. Nah, belanja langsung di sini adalah belanja pegawai yang honor, ya, honorarium kan. Kemudian belanja barang dan jasa dan belanja modal itu aja. Ya. Itu aja bukan berarti sedikit ya, banyak ya. Tentu banyak rekeningnya, banyak transaksinya di SKPD itu ya. Banyak transaksinya. Ya. Kemudian kita ini prolog dulu aja ya. Review sebentar ya. Ya, kalau di sini di pembukuannya itu kan ada uang yang masuk dan keluar lewat bendahara pengeluaran dan melalui belanja umum daerah. Ya, karena dibayar langsung oleh belanja umum daerah. Ya, seperti belanja barang dan jasa itu biasanya LS ya. Nah, ini di bendahara LS yang besar ya, 50 juta ke atas ya, itu di bendahara pengeluaran ya di pembukanya cuma in out aja gitu. LS gitu aja kan. Ya. Jadi kalau di UP ya, dari UP kemudian digabungkan kan, itu tulis belanja apa aja ya, macam-macamnya. Itu. Atau pajak juga sama, pajak juga in out aja karena pajak kan masuk PUD ya. Terima dalam store gitu aja. Ya. Pajak langsung masuk ke SPT, itu juga nanti teruskan ke, kalau pajaknya pajak nasional ya ke APBN kan, gitu. Seperti APBN kan, ke APBN kan. Ini ya. Kemudian apalagi yang perlu kita review sedikit. Ini langsung naik dia. Ya. Jadi ada jenis SPP, SPMP, SP2D, ya. Ada UP, pemestian yang paling awal nih, kemudian ganti UIHD, ya. Kemudian tambahan UIHD dan langsung. Ya. Ini dari bendahara ke PA, ya, atau KPA. Ya. Ini beri PA KPA ke PUD. Ya. Nah, ini PUD mengeluarkan SP2D, surat perintah pencarian dana. Ya. Surat perintah pencarian dana. Jadi selama rekeningnya masih selama transaksinya masih berupa SPP TMC itu belum membebani anggaran, ya, dan belum dibukukan ini, ya, belum dibukukan. Ini kan cuma bukti awal lah gitu ya, semacam itu. Karena transaksi awal ya. Kalau SP2D baru berapa yang masuk baru ke bendahara pengeluaran di manajemen SKPD baru ditulis. Gitu ya.
Dalam bentuk SPD juga surat penyediaan dana ya, SPD itu juga belum ada dimasuk pembukuan. Ya. Kemudian nah ini terakhir kali ya. Jadi buku kas umum ada dua, secara umum ada dua, dua buku besar ya, buku kas umum dan buku kas pembantu ya, buku pembantu ya. Buku kas umum BPKU dan buku pembantu yang dimana terdiri dari buku pembantu kas tunai, pembantu simpanan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu pajar, dan buku rekapitulasi pengeluaran rincian objek. Ini yang di dengan SPC apa yang di UPkan ya, yang dikeluhkan ya saya. Seluruh transaksi yang ada di sini pasti masuk ke buku kas umum. Pasti masuk ke kalau ada transaksi itu pasti terkait dengan buku kas umum dan salah satu di antara atau salah dua juga boleh bisa. Ya. Misalnya kalau kita ambil uang tunai kan ya kan? Itu kan tiga buku yang terlibat nih, buku kas tunai dan buku pembantu simpanan bank kan. Katakanlah kita punya SP2D 2 miliar misalnya ya. Banyak banget 2 miliar. Ya contoh doang ya. Masuk terima buku kas umum kan. Ya kan? Kemudian dan buku bank pasti karena rekening itu pasti masuk rekening buku bank. Ketika bendahara pengeluaran mau ngambil uang katakanlah 1 miliar, ya, maka di sini dia bertambah 1 miliar ya, di buku pembantu bank apa berkurang 1 miliar. Di sini bertambah di penerimanya tapi langsung berkurang kan, atau berkurang dulu juga langsung penerimaan dan bertambah ya, 1 miliar. Ya menunjukkan ada transaksi lagi. Walaupun jumlahnya belum berubah karena belum digunakan. Itu kira-kira ya. Kemudian buku pembantu pajak kalau ada pajak ya. Ya ini langsung in out nih, langsung in out. Ini pajak ini karena kan tentang pajak ya, itu memang masuk PKU ya. Ya. Termasuk laporan posisi kas di pajak kan. Dan tentu masuk buku pembantu pajak ya. Karena ini ada buku laporan posisi kas kan, tapi bentuknya akumulasinya aja gitu ya. Nggak terinci itu langsung. Karena laporan posisi kas kan akumulasi kan. Penerimaan berapa dan saldonya berapa. Kemudian juga masuk dalam LPG bulanannya. Cuman tidak dijumlahkan di total penerimaan dan pengeluaran yang pajak ini, khusus pajak ini. Karena memang in out ya. Jadi nanti kalau misalnya ada selisih antara jumlah penerimaan pengeluaran dan saldo dan saldonya sama sih ya. Jumlah penerimaan dan pengeluaran di LPG ya dengan yang di PKU itu kan ada buku ada pajak ya, jumlah pajak pasti jumlah pajak. Maksud saya pasti selisihnya itu adalah sejumlah pajak. Karena pajak itu langsung in out dan tidak dimasukkan dalam perhitungan laporan pertanggungjawaban. Tapi ada dicatat. Nanti kita tunjukkan ya. Tapi kalau di buku umum dijumlahkan dan dikurangkan di saldonya. Baik, saya kira pengantarnya itu ya sudah semua kan. Nah, ini kan ini kemarin sudah jelaskan secara panjang lebar ya. Kita beralih ke soalnya ya. Dan lagi soalnya mana soalnya? Ini soalnya ya. Oke, kita tutup dulu nih. Lalu stop. Kemudian ke soalnya. Ya ini soalnya ya.
Jadi kalau dilihat soalnya sini, ini kalau rekaman bisa 40 menit nggak sih? Saya nggak tahu nih. Tapi 40 menit nggak? Ya, gitu ya, saya matikan dulu ya. Ya, kalau soal ini jangan buat Anda terkecoh ataupun ini ya, apa, bingung gitu maksudnya. Ya, bingung ya. Banyak banget soalnya. Padahal yang dimasuk bukan cuma ini aja nih. Bukan ya. Sama nanti di atas sedikit lah gitu ya. Jadi kalau yang soal ini kan eh, soalnya itu kalau yang ini kan cuma guidance aja ya. Jadi pengetahuan umum untuk Anda ya, bahwa di SKPD ini, kalau namanya SKPD Madani ya, ketentuannya semacam itu. Ya. Ada yang spesifik di SKPD tersebut, ada yang tentu, ada yang sama berlainan di SKPD lainnya. Gitu ya. Tapi biasanya disamakan dengan aturan-aturan yang di PKD ya, PUD-nya gitu ya. Seperti ini uang persediaan diajukan sekali dalam setahun, ini semuanya juga sama ini kan. Ini nggak masuk transaksi jelas ya. Ini kan cuma kaitan aja ya. Jumlah pengeluaran uang persediaan adalah 10% dari pencet langsung untuk masuk belanja modal. Ya. Ini bisa lain, bisa mungkin bisa lain bisa berbeda nih, sistem pemdanya mungkin. Ya. Jumlah belanja yang kita pertimbangkan dari uang persediaan tidak lebih dari 10 juta ya. Jadi kalau dibeli pada mungkin RS ya. Oke. Kecuali honor lebih dari itu bisa ya. Honor kan mungkin eh, karena masuk belanja pegawai ya, jadi dibubarkan ya. Kalau nggak bagi pakai TU kan. Maksud saya bukan pengeluaran yang sifatnya rutin lah gitu ya. Karena besar banget nih honor. Jadi dia masuk belanja pegawai saya. Bisa sorry. Masuk belanja pegawai. Tapi bukan sifatnya yang rutin. Ya. Mungkin ya katakanlah besar, katakanlah kecil ya. Lebih dari 10 juta. Ketentuannya semacam itu boleh UP atau UT. Ya. Ini 75%, juga mungkin Pemda bisa ngatur yang lainnya ya 80% dan sebagainya. Artinya kalau kita punya 100 juta dan bisa kita gunakan 75 juta itu boleh ngajuin GU kan. TU-nya ini kita contohnya kan 1 bulan sejak diterima SP2D kecuali kegiatan yang untuk kegiatan yang menurut rencana eh, lebih dari sebulan ya. Kayak kemudian contohnya adalah training artikel yang lebih dari sebulan ya. Atau kegiatan lainnya. TU tidak bisa masuk revolving ya, tidak seperti UP atau GU ya. Ini adalah gadget saja, tidak masuk di pembukuan. Kemudian juga ini cuma SPD kan, SPD juga tidak masuk di pembukuan ya. SPD ya. Nah kalau ini masuk di LPJ ya. Ini kalau saya ini masuk di ini SPD enggak juga, ini kan SPD nih. Ini SPD enggak masuk ya, masuk di pembukaan manapun. Kalau yang ini maksud saya. Kalau ini masuk di LPJ, laporan pertanggungjawaban per bulanan. Ya. Dan ini kan ada contoh, ada kalau saya ada mungkin ada yang salah ya kan, nanti dibetulin ya karena menurut saya ada satu soal pembukuan, rencananya sih, tapi pengalaman kemarin waktu semester kemarin kayaknya pada bisa ya. Pada bisa, memang sulit sebenarnya. Ini ya,
Jadi ini masuk pembukuan di LPJ. Nah, ini sampai sini. Rekap. Ini kan triwulan nih. Nah, ingat ini triwulan ya, bukan bulanan ya. Ini ya Januari sampai Maret nih. Januari sampai Maret. Nah, triwulannya segini gitu. Bukan bulan ini, triwulan. Yang ini nih, triwulan 1 maksudnya. Ini masuk di laporan pertanggungjawaban Januari akhir ya. Itu aja ya. Nah, yang pembukuan murni adalah ini kan gitu ya. Jadi yang masuk pembukuan murni adalah yang ini. Yang 48 lipa yang merupakan transaksi pendaluran selama triwulan 1 tahun anggaran 10 ke bawah ya, sampai bulan Maret ya. Tapi saya hanya akan memberikan jawaban sampai bulan Januari aja ya. Karena memang ya dengan ikutin aja ya bulan berikutnya kan gitu. Oke, ini saya stop dulu ya. Khawatir zoomnya nggak cukup nih rekamannya ya, dan besar ya. Nanti malah sulit dikirim ya. Nanti pada bagian 2 kita teruskan ya. Nanti kalau misalnya mau tanya jawab setelah ini kan baru pengantar, silakan ya. Cuman mungkin kalau seandainya saya low respon berarti lagi ada sedikit kegiatan di luar ya. Mungkin ada rapat ya. Karena memang khusus semester online ini tidak ada ST ya. Tidak ada ST gitu. Tapi ada perintah dari Kestan dan PKF menuju cuma tidak ada ST. Kalau dulu kan kalau saat offline kan ada ST, jadi kalau diajak rapat, maaf saya lagi stand, kita cukup ya. Makanya nggak hubungi saya lagi. Tapi kalau sekarang nggak bisa ada stand gitu. Kalau ada rapat, tapi itu ya, semua dosen tidak akan mengurangi hak Anda dalam memberikan ilmunya. Gitu ya. Memberikan ilmu pada mata kuliah sesuai dengan RPS yang diajarkan. Itu aja. Itu keyakinan saya dan Anda itu aja ya. Jadi tidak ada yang dikurangi. Meskipun pasti karena namanya online pasti ada sisi kurangnya. Ya. Dan juga ada sisi lebihnya ya. Kan kita di rumah masing-masing kan. Kita kemana-mana kan. Bisa sambil ngopi, bisa sambil dengerin ceramah sambil makan dan sebagainya. Kalau di kelas mana boleh kan. Oke, itu kita stop dulu sebentar. Nanti silakan mungkin ada yang tanya 10 menit. Nanti kita bahas yang bulan Januari saja ya. Nah, nanti kalau ada kelebihan waktu, silakan gunakan untuk belajar dan sebagainya. Oke, saya stop dulu ini. Pelajaran pada hari ini, pada sesi ini. Kemudian kita ketemu di sesi kedua. Ya.